Kalau day trading kalian rugi terus, mungkin ini adalah penyebabnya. Journal trading. Yes, ini mungkin adalah salah satu penyebabnya day trading kalian rugi terus. Kalian tidak membuat yang namanya journal trading. Akhirnya ya kalian tidak melakukan evaluasi atas kesalahan kalian dan kalian nggak tahu ke depannya harus ngapain. Di konten ini atau di YouTube ini gue akan membahas lebih detail tentang journal trading. So, jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe supaya ke depannya video ini lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Journal trading, dan kenapa itu penting? Oke, jadi journal trading adalah catatan atas segala transaksi trading yang kalian lakukan, mau itu untung atau rugi. Nah, sebenarnya journal trading itu bukan cuma ngomongin soal untung atau rugi aja. Journal trading itu dibuat dengan tujuan agar kalian bisa melakukan evaluasi atas trading yang kalian lakukan. Ya, sehingga ke depannya, sebenarnya dengan ada journal trading ini, kegunaannya cuma dua, teman-teman. Yang pertama, membantu mengubah trading kalian selanjutnya. Jadi, atas kesalahan yang lalu yang sudah pernah kalian lakukan, teman-teman hindari atau kurangi, dan teman-teman tinggal berfokus ke bagian yang profit aja, oke? Kemudian yang kedua, kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi sebisa mungkin, kesalahan yang lalu sebelumnya yang sudah pernah dilakukan itu tidak diulangi lagi. Ya, dan juga kita mulai optimasi nih kesalahan ini, sehingga kedepannya mungkin kesalahan ini bisa kita ubah menjadi profit. Ya, jadi journal trading itu fungsinya seperti itu. Tugas teman-teman adalah membuat journal trading ini supaya trading teman-teman yang sebelumnya, yang awalnya salah, itu bisa jadi profit, dan juga trading yang sudah profit bisa semakin optimal profitnya. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya nih. Ya, part 2, kita akan ngomong tentang elemen journal trading. Jadi, dalam journal trading ini ada apa aja sih komponen-komponen yang sebaiknya ada? Ya, baik lagi ya di sini. Gua cuma kasih referensi aja, tapi teman-teman bisa optimasi lagi sesuai dengan preferensi teman-teman semuanya. Ya, mau pakai elemen apa aja, teman-teman nanti bisa tambahkan sendiri. Oke, jadi total ada 8 elemen penting yang sebaiknya teman-teman miliki dalam membuat sebuah journal trading. Ada apa aja? Yang pertama, tanggal atau waktu. Ya, itu udah pasti. Ya, tanggal teman-teman beli dan juga tanggal teman-teman jual. Ya, gunanya apa? Di sini teman-teman bisa menganalisa nih, ya, average holding period teman-teman berapa lama. Ya, dan juga teman-teman bisa menganalisa juga terdapat pola harga tertentu pada waktu tertentu atau tidak. Ya, contoh misalnya di saham A gitu ya, setiap awal bulan bisa memberikan cuan. Nah, itu bisa teman-teman analisa juga tuh. Kalau misalkan teman-teman put elemen tanggal atau waktu di sini. Yang kedua udah pasti kode saham lah. Ya, jadi di kode saham ini teman-teman bisa menganalisa dua hal. Yang pertama, ya, kode saham apa yang paling sering kasih teman-teman cuan, dan kemudian yang kedua, kode saham apa yang paling banyak kasih teman-teman loss. Jadi dari sisi keseringan dia untuk cuan dan lossnya, teman-teman bisa tahu. Ya, misalkan ada sebuah saham nih ABCD dengan strategi A itu kebanyakan untung. Ya udah, baik teman-teman nanti bisa pede untuk entry lagi di saham itu dengan strategi itu juga. Ya, jadi kedepannya teman-teman sudah bisa milah-milah juga dari kode saham ini. Yang ketiga, udah pasti dari sisi harga entry dan exitnya di berapa. Nah, ini tuh komponen untuk menunjang perhitungan profit atau loss yang nanti akan teman-teman gunakan. Nah, kemudian yang keempat, ini mungkin jarang ada yang notice gitu ya, high saham tersebut di hari itu. Ya, gunanya apa kok high saham tadi di hari itu? Gunanya adalah supaya teman-teman bisa mengoptimalisasi lagi ya saham yang teman-teman sudah take profit misalnya. Contoh paling gampang, ya misalnya teman-teman beli sebuah saham ABCD di harga 100, jual di harga 103. Ya, naik. Oke, profit 3%. Profit nggak? Good, profit. Tapi ternyata high-nya di hari itu sempat menyentuh ke 10%. Ada gap kan dari 3 ke 10% tadi ya, alias gapnya adalah 7 poin. Ya, jadi kedepannya teman bisa optimasi. Kalau misalkan itu kejadian lagi, teman-teman harus ngapain nih? Nah, itu fungsinya high untuk dicatat. Kemudian selanjutnya adalah lot, ada lot atau jumlah posisi. Ini teman-teman bisa catat. Ya, setiap kali teman-teman entry itu berapa persen porsinya dari portofolio. Gunanya apa? Gunanya teman-teman untuk mencatat juga nih, kira-kira position sizing teman-teman rata-rata itu berapa sih di satu saham? Ya, secara habit teman-teman itu berapa di saham tadi. Jadi kedepannya teman-teman, contoh mau naikin position sizing nih, naikin lotnya. Teman-teman terbiasa nggak kalau misalnya sudah mulai naik lotnya? Nah, itu teman-teman juga punya historinya. Misalkan contoh, ya kita combine ya dengan kode saham misalnya. Ada sebuah saham yang sering ngasih teman-teman keuntungan, dan teman-teman sudah tahu saham itu dengan strategi apa, teman-teman entry dengan position sizing 2 kali lebih besar. Bisa nggak? Ya, jawabannya bisa. Karena teman-teman sudah punya histori sebelumnya. Nah, itu pentingnya jumlah lotnya. Ya, position sizing. Kemudian reason buy atau sell ini juga penting. Teman-teman harus tahu entry dengan strategi apa, exit dengan strategi apa.
Ya jelas, harus jelas. Jangan teman-teman nggak tahu nih entry-nya dengan strategi apa, keluarnya dengan strategi apa. Nah kalau misalkan kok gue entry-nya ngasal aja kok, gimana? Teman-teman coba cari pola entry yang biasanya teman-teman lakukan. Ya, pasti akan punya pola tertentu, pola khusus, ya sesuai dengan karakter teman-teman semuanya. Kalau misalnya itu udah ketemu, ya udah teman-teman catat. Oh, ternyata gue bisa entry pakai ini. Ternyata gue exit pakai ini. Dicatat dulu aja. Nanti selang 3 bulan, 6 bulan, setahun baru kita evaluasi lagi. Kemudian hasil akhir profit atau loss, ya itu penting ya, harus dicatat juga. Apakah hasil day trading teman-teman Indian itu profit atau enggak. Dan kemudian terakhir adalah catatan emosional. Nah ini yang penting ya, tapi nggak banyak orang yang tahu. Ini tuh apa sih? Ini tuh sesimpel kalian entry di sebuah saham, feeling kalian gimana? Apakah feeling kalian entry di saham tadi adalah pede banget, atau sebaliknya takut nih ya, aduh kalau besok turun banyak gimana ya? Atau malah sebaiknya nggak pede gitu ya, atau malah lebih cenderung ke takut. Nah itu teman-teman catat, catatan emosionalnya gimana di saham tadi. Nah 8 komponen ini ketika teman-teman sudah buat ya, lakukan terus menerus gitu ya selama 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin setahun, nanti teman-teman akan menemukan kombinasi-kombinasi tertentu yang khusus. Ya, nanti kita akan bahas ke part yang selanjutnya nih. Oke, part selanjutnya adalah langkah-langkah membuat jurnal trading. Overall gue bagi jadi 4 langkah utama. Nah yang pertama, ya udah pastilah kita mulai dari template yang simple dulu. Kita bisa mulai dari Excel atau spreadsheet, dan teman-teman tinggal tulis saja 8 komponen tadi dalam Excel atau spreadsheet tadi. Kemudian tugas teman-teman apa? Mengupdate setiap hari. Ya, lakukan itu terus secara konsisten, 3 bulan, 6 bulan, setahun, ya. Dan teman-teman nanti akan gue ajarin juga gimana cara untuk evaluasi dari hasil yang teman-teman lakukan. Yang kedua, tulis segala transaksi dengan detail. Ya, jadi catat transaksi tersebut dalam jurnal trading dengan sangat-sangat detail. Mau berapapun porsinya. Apakah teman-teman cuma entry 1 lot, 2 lot, atau mungkin 1000 lot, 2000 lot gitu ya. Catat aja dulu. Ya mau itu entry size-nya kecil atau besar, catat segala transaksi tersebut dalam jurnal trading. Ya, tapi konteksnya ingat ya, jurnal trading untuk satu portofolio. Jangan jurnal trading teman-teman taruh untuk segala jenis portofolio teman-teman. Jangan. Jadi udah misalkan teman pakai sekuritas A, ya udah transaksi pakai sekuritas itu ya dicatat dengan jurnal trading tadi. Jadi beda sekuritas terpisah jurnal trading. Kemudian yang ketiga, evaluasi secara berkala. Nah ini juga penting banget ya teman-teman. Jadi baik lagi ke depan bahwa jurnal trading itu nggak bicara tentang untung atau rugi aja. Nggak bicara juga tentang soal catat transaksi aja. Tapi teman-teman harus bisa evaluasi secara berkala. Kira-kira apa nih yang bisa dioptimalisasi lagi. Nanti ini gua akan bahas di part yang selanjutnya. Nah yang keempat, tambahkan screenshot grafik. Nah ini juga penting ya teman-teman. Tujuannya adalah supaya teman-teman tahu nih ya posisi ketika teman-teman entry di saham tadi itu seperti apa ya, dan juga posisi exit di saham tadi seperti apa ya. Jadi nanti teman-teman bisa punya reminder sendiri kira-kira kalau misalnya saham dengan kondisi seperti ini resultnya seperti apa, dan catatannya sudah ada jelas di masa lalunya. Oke, itu 4 langkah simpel membuat jurnal trading ya. Nggak perlu yang ribet banget ya pakai tools yang canggih, nggak usah. Bisa start dari yang paling simpel dulu. Yang penting niatnya dulu untuk berubah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya kok, kalau udah nyatet nih transaksinya, gimana cara kita evaluasi kok? Gimana cara kita mengimprove nih ya day trading kita atas jurnal yang sudah dibuat? Nah, kita lanjut ke part yang keempat. Teman bisa optimasi dan evaluasi 5 hal ini. Pertama adalah win rate dan profit factor. Ya, teman-teman lihat misalkan dari 10 kali trading, 7 kali untung, 3 kali rugi. Berarti win rate-nya 70%. Contoh, dengan win rate 70% tadi, portofolio teman-teman bisa growing atau enggak? Dengan win rate 60% tadi, portofolio teman-teman tetap bisa growing atau enggak? Kalau misalkan enggak, berarti win rate-nya harus dinaikin. Bener ya? Atau teman-teman bisa lihat juga dari sisi profit factor-nya. Jadi profit factor itu adalah perbandingan antara persentase yang untung versus persentase yang rugi. Contoh misalkan, teman-teman sekali take profit 2%, sekali cut loss 1%, berarti profit factor-nya 2. Profit factor dan win rate ini teman-teman lihat, dan itu saling beriringan biasanya. Kalau misalkan win rate teman-teman tinggi, biasanya profit factor-nya rendah. Kalau win rate-nya rendah, biasanya profit factor-nya tinggi. Kalau teman-teman bisa ketemu sebuah metode di mana win rate-nya oke, profit factor-nya oke, nah itu teman-teman jaga metode tersebut. Ya, dan pakai terus, supaya kedepannya lebih optimal lagi. Yang kedua, teman-teman analisa. Ketika terjadi suatu transaksi, gimana teman-teman, aduh, gua cut loss-nya beruntun nih di transaksi tadi. Kenapa?
Teman-teman analisa, kira-kira kenapa ya gua cut loss beruntun, cut loss-nya berturut-turut. Oh, ternyata marketnya memang lagi jelek dan gua tidak mengurangi posisi di sana. Ya akibatnya malah keuntungan yang gua peroleh itu habis, disapu oleh market. Atau bisa juga ternyata gue pakai strategi yang sama, dan strategi ini membuat gue rugi terus nih. Nah yaudah, kedepannya ya teman-teman optimasi dengan cara apa? Ya udah deh, kedepannya gue jangan pakai strategi ini dulu. Atau teman-teman juga bisa cek, ternyata strategi ini lebih cocok ketika market lagi apa ya, lagi naik nih. Strategi ini cocok, tapi kalau marketnya lagi turun, kurang cocok dipakai. Nah teman-teman bisa pilah lagi tuh. Kemudian yang ketiga, kode saham tertentu matters gak? Jawabannya matters. Ternyata karakteristik saham dan juga strategi itu punya kayak puzzle gitu ya. Jadi kalau misalkan cocok, klop, maka saham tersebut dengan strategi itu bisa membuat teman-teman untung terus-terusan dengan strategi yang sama. Tapi kalau misalnya nggak cocok, ya nggak untung. Dan itu teman-teman bisa lihat juga dari sisi history performance yang sudah teman-teman lakukan. Misalkan contoh saham ABCD, kasih teman-teman untung terus dengan strategi A. Ya misalkan win rate-nya 80%. Ya one day teman-teman ketemu saham ABCD tadi dengan strategi A misalnya, mau beli gak? Ya pasti jawabannya mau beli kan. Tapi beda halnya kalau misalnya contoh ketemu saham DEFG dengan strategi B. Win rate-nya cuma 30% nih, 40% nih. Kalau one day ketemu saham itu lagi dengan strategi B, mau beli gak? Ya jawabannya pasti nggak mungkin, karena secara history saham ini nggak works dengan strategi ini. Jadi ngapain teman-teman buang duit gitu kan? Better fokus di saham A tadi. Nah kemudian optimasi terus-menerus ya. Jadi balik lagi ke poin yang ke depan, gue ulang lagi di depan bahwa journal trading itu nggak bicara soal mencatat aja, tapi bicara tentang gimana teman-teman evaluasi dan optimasi lagi. Optimasi dengan cara apa? Ya misalkan contoh stop loss-nya, ternyata rata-rata stop loss gue di angka 2% nih, ya suka kena, habis kena dia naik lagi ternyata. Nah, yaudah teman-teman coba nih lihat di area stop loss tadi, kalau misalkan direnggangin seperti apa sih resultnya? Apakah dengan cara direnggangin tadi jadi profit result tradingnya? Atau malah makin parah? Kemudian tadi soal TP, udah TP di 3%, ternyata harga sahamnya naik ke 10%, ada gap 7%. Bisa teman-teman optimalisasi lagi nggak? Jawabannya bisa. Ya, jadi teman-teman cek dan optimasi terus-menerus. Ya, di tahun pertama, gue berani jamin bahwa teman-teman nggak akan bisa langsung profit. Apalagi dengan strategi apapun itu yang sudah diajarkan oleh berbagai mentor lah, gue berani jamin. Tapi ketika teman-teman mulai dengan journal trading ini, teman-teman mulai pilah, strategi A nggak works, strategi B lebih works. Nah, tahun kedua, teman-teman fokus ke strategi B. Dari strategi B, portofolio sudah mulai growing nih, pelan-pelan. Ya, udah mulai naik nih asetnya. Dioptimalisasi lagi. Ternyata yang cut loss dari strategi B ternyata kayak gini kondisinya. Gue harus ngapain ya kalau misalnya ini kejadian? Ya cek lagi kondisi sahamnya. Ternyata sahamnya gini, maka kedepannya gue gini lagi. Optimasi terus-menerus. Itu yang membuat teman-teman berkembang dan portofolio teman-teman gerakannya itu beda dibandingkan portofolio yang lain. Kemudian yang kelima, cek emosi dalam diri sendiri. Nah ini juga penting. Kadang kita itu rugi karena ya udah sesimpel kita nggak pernah tahu nih emosi kita dalam suatu saham itu seperti apa. Ya. Orang yang trading dengan nominal 10 juta, tiba-tiba megang duit 100 juta untuk ditradingin, beda nggak resultnya? Jawabannya beda. Mungkin di 10 juta ketika cuan 1% dia sudah take profit. Ya. Tapi misalkan dengan 100 juta mungkin 0,4%, 0,5% udah takut dia, udah pengen buru-buru take profit. Kenapa? Karena ya emosinya belum siap. Dia belum siap untuk trading dengan nominal seperti itu. Jadi menurut gue evaluasi 5 hal ini penting banget ya. Kalian tetapkan dalam jurnal trading tadi, tapi baik lagi, ini nggak bisa dilakuin kalau jurnal tradingnya itu belum jadi sama sekali, atau belum dicatat sama sekali. Jadi, mulai dari mencatat segala jenis transaksi dulu, secara konsisten, minimal 3 bulan dulu, kemudian baru teman-teman evaluasi dan optimasi. Kira-kira apa yang kurang, apa yang bisa dioptimalisasi lagi. Nah, kemudian di bagian terakhir ini gue akan bahas beberapa kesalahan umum yang biasanya umumnya teman-teman lakukan dalam jurnal trading. Jurnal trading itu tidak berbicara soal mencatat. Jurnal trading itu bicara soal evaluasi. Ya, evaluasi performance trading yang kita lakukan dan kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kebanyakan orang itu pertama cuma mencatat aja. Jadi mereka nggak pernah meluangkan waktu untuk evaluasi atas hasil trading yang terjadi. Yang kedua, mereka nggak disiplin. Jadi mereka tidak mencatat segala jenis transaksi dengan detail. Dan yang ketiga, tidak objektif. Ya, kalau misalkan untung dicatat, rugi nggak dicatat. Nah itu kebanyakan kesalahan umum orang-orang tuh dalam buat jurnal trading. Menurut gue,
Ini teman-teman harus benar-benar ingat ya. Jadi catat segala jenis transaksi, disiplin, kemudian objektif. Oke, jadi pokoknya apa yang terjadi saat itu catat. Mau porsinya besar atau kecil, catat, lakuin aja. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita sudah membahas dengan sangat detail tentang jurnal trading. Ya, dari pengertiannya, elemennya apa, hingga cara teman-teman evaluasi jurnal trading tersebut supaya kedepannya day trading teman-teman itu bisa menjadi resultnya lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa untuk tanyain langsung di kolom komentar di bawah, atau bisa langsung DM Instagram gue di @kokocuan lagi, dan gue akan dengan senang hati banget menjawab pertanyaan kalian. Salam cuan setiap hari.